Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang, Smart Listener. Kali ini kembali kita di spesial program talk show bersama Parlemen. Tentu program yang kami hadirkan untuk Anda dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Ya, dan untuk hari ini saya bersama dengan tamu spesial yang Anda pasti sudah bisa lihat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita live juga. Dan langsung saja kita bersama dengan Bapak Wahab Tahir. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi A dari fraksi Golkar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siang. Ya, gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ini segar ya saya lihat, Pak. Ya habis salat kan. Habis. Oke, ya baik. Ini gimana Pak untuk kegiatan saat ini Pak, khususnya untuk di Komisi A ini Pak. Apalagi kalau sekarang ataupun kemarin itu saya dengar habis Monef ya Pak. Iya. Ya. Kalau bicara kekomisian, pendekatan komisian, kalau Komisi A itu memang bidang khusus hukum dan pemerintahan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan seluruh produk hukum, termasuk tata kelola pemerintahan, ada di Komisi A. Apa itu banyak hal, termasuk kewibawaan, integritas, dedikasi. Apalagi di saat ini yang paling kita fokus sekarang dia memantau keadaan, menghimbau kepada seluruh aparat pemerintahan di semua tingkatan untuk tidak meninggalkan kota dalam mengantisipasi hal-hal yang di luar kendali kita. Karena kan hari ini masyarakat berhadapkan dengan harga kebutuhan yang sangat tinggi, sehingga kemudian ya kalau kita berharap dengan kehadiran seluruh pejabat paling tidak bisa memberikan rasa tenang kepada warga Kota Makassar. Seperti itu pesan-pesan kita kemarin di Monef itu. Di Monef ya. Pada saat Monef kemarin itu memang ada banyak hal yang memang perlu dievaluasi Pak ya. Perlu banyak lah, dievaluasi karena banyak hal ya. belanja dalam aturan normatif kan seharusnya evaluasi monitoring dan evaluasi harus minimal 10%. 10%. Iya, serapan belanja kita, tapi kan faktanya per hari ini kemarin Monep serapan belanja kita di kisaran angka 6-7%. Itu sudah ideal atau gimana Pak? 6-7%. Secara Kalau di formal, awal ya. Secara formal dia tidak mengikuti kaidah ya pasti tidak apa ya, progresnya nggak bagus. Tapi kita kan berharap bahwa masih ada waktu untuk kemudian melakukan pembenahan dan hal-hal yang sifatnya teknikal sekali dalam tata kelola keuangan memang ribet, makanya kita hati-hati dan mewanti-wanti kepada teman-teman eksekutif untuk tidak terlalu gegabah membelanjakan luar negara. Apalagi ini masih ada waktu gitu Pak. Iyalah, ya. Baik. Pak Wahab, untuk hari ini kita membahas mengenai peran DPRD dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan di Kota Makassar. Nah, mungkin nih ya Pak, kalau Pak Wahab sendiri sebagai warga negara nih ya, kalau melihat pelayanan yang ada saat ini ya, khususnya untuk pelayanan publik nih ya, sebelum masuk di pelayanan perizinan nih, bagaimana Pak Wahab sendiri melihatnya? Ya kalau dari pengalaman saya selama jadi legislator, sekarang ini sudah tahun ke-13 saya jadi anggota DPR, ya perkembangan layanan itu semakin ada. Apalagi sekarang sistem layanan kita berbasis digital, sehingga kita berharap ada kepastian dan percepatan dalam layanan itu. Hanya kemudian memang problem utama adalah dalam beberapa kasus yang kami pantau, yang kami lihat, memang ada beberapa pelaku bisnis itu berusaha memanfaatkan ruang dalam rangka untuk menarik keuntungan secara personal. Jadi ya seperti begini, karena layanan itu semakin cepat sehingga misalkan sebuah usaha itu bisa beraktivitas, melakukan sebuah usaha, kemudian dalam proses keluar jasing itu tadi karena masih butuh waktu 1-2 hari misalkan, dia memanfaatkan untuk kemudian secara izin prinsip itu keluar, kemudian dia memanfaatkan untuk mencari keuntungan sifatnya pribadi terhadap perusahaan itu, sehingga perusahaan itu kemudian berpotensi menimbulkan pelanggaran. Dan intinya sebenarnya layanan itu sudah bagus, sudah maksimal, tetapi kan problemnya kemudian diserahkan kepada pengawasan proses produk hukum dari PTSP itu tadi. PTSP kan ngeluarin izin, itu produk hukum, memberikan kepastian hukum kepada seluruh
stakeholder yang ada di Kota Makassar. Tetapi itu harus dibarengi dengan pengawasan karena dinas terkait, misalkan YMB, dinas terkait teknik, dinas tata ruang, dia harus melakukan pengawasan. Jangan sampai karena terjadi karena PTSP ngeluarin izin lain, yang ngawasin lain, sehingga kemudian terjadi dimanfaatkan oleh pemilik izin untuk mencari keuntungan secara personal. Hari ini Makassar menjadi sangat ribet sekali ini karena itu tadi minimnya pengawasan kita. Pemerintah lewat PTSP sudah memberikan kepastian hukum. Layanan itu tidak lebih dari 3 hari seluruh izin. Tetapi kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, tidak semua sih, dari para pelaku bisnis atau pelaku usaha dengan kurangnya pengawasan dari dinas terkait untuk kemudian mencari keuntungan secara personal gitu. Banyak mencari keuntungan secara personal itu misalnya seperti apa nih Pak? Coba misalkan gini, izin MB rolling itu harus 25 meter. Kemudian YMB kan YMB izin mendirikan bangunan keluar dari PTSP. Berdasarkan kajian gambar, kajian dan lain sebagainya, dilakukan pengawasan dengan sistem OSS tadi, keluarlah izin. 1 unit ini izin seperti rolling seperti dan sebagainya. Tetapi kemudian karena yang melakukan pengawasan misalkan ada dinas lain, dinas teknikal lain, Pamong Praja, tata ruang misalkan, tidak melakukan pekerjaannya secara baik dan maksimal, konsekuensinya adalah ada orang bisa memanfaatkan itu izin untuk membuat seolah-olah kegiatan mereka legal, tetapi dia melakukan tindakan melawan hukum melalui pemanfaatan di situ. Coba rolling misalkan, rolling dinyatakan GSB-nya misalkan 10 meter dari bibir jalan. Tapi Pak, hari ini kan faktanya kemudian karena kurangnya pengawasan kita malah menggigit ke drainase kita, sehingga kemudian kalau hari ini Makassar banjir di mana-mana ya kemudian itu tadi karena fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman dinas terkait itu tidak maksimal. Ya, tapi kalau dia maksimal sehingga ada ruang-ruang sarapan kan. Kenapa misalkan ada GSB, kenapa misalkan ada rolling? Karena itu dalam rangka untuk kemudian memberikan misalnya kalau ada serapan, tempat serapan, kemudian ada ruang parkir gitu. Sekarang mana coba lihat, banyak tempat usaha usaha yang kemudian memanfaatkan bahu jalan, bukan pinggir jalan ya, bahu jalan sebagai parkiran. Siapa yang salah? Yang salah itu kita semua karena kita kurang melakukan pengawasan, tidak berani mengambil sikap tegas terhadap itu. Ya awalnya Pak ya, pada saat ingin mendirikan usaha memang di sini perlu peran dari masyarakat ya Pak, untuk bagaimana melihat dari awal kan, pada saat dilakukan pembangunan itu. Iya, tempat usaha. Peran serta masyarakat juga kita harapkan. Misalkan keluar izin YMB, ini kan YMB yang paling menarik hari ini kan, isu yang YMB ini yang paling menarik sekali. Kan secara berjenjang itu kan dari kelurahan, kecamatan, kemudian masuk dinas terkait, kemudian masuk ke PTSP ngeluarin izin. Kan harusnya kan ada proses pengawasan. Dilihat nih, kalau izin yang keluar dari PTSP sekian, seharusnya fungsi pengawasan oleh aparat pemerintahan itu betul-betul bisa maksimal. Jangan kemudian misalkan lurah dengan camat, dia merasa bahwa itu bukan tugas saya, tidak bisa gitu. Karena kan ini kota berkembang pesat, pembangunan juga luar biasa kan. Tidak mungkinlah kemudian dinas tata ruang bisa mengawasi semua. Kita berharap bantuan teman-teman dari lurah, camat yang kemudian memberikan bantuan sehingga kalau ada pelanggaran paling tidak dinas tata ruang bisa melakukan teguran. Gitu. Jadi ini perlu kerjasama semua pihak, begitu Pak ya. Jangan hanya dinas tertentu saja. Nggak bisa dinas tertentu, ini kan mengelola negara ini tidak bisa parsial, harus kolektif. Karena oleh karena itu menurut saya memang seluruh aparat pemerintahan, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalau ada pelanggaran ya sampaikan. Kan miris sekali kita hari ini Makassar kota metropolitan, Makassar kota menuju kota dunia. Tapi parkiran di Boulevard yang salah satu wajah Makassar itu kan kacau sekali. Ya apalagi kalau jam-jam segini Pak, itu menghindar aja. Saya agak terlambat datang ke studio ini karena di situ tadi Boulevard itu macet sekali. Karena kenapa? Orang mendirikan semua tempat bisnis, tempat usaha
tanpa memikirkan sarana dan prasarana pendukung. Apa itu parkir? Karena ada pelanggaran garis rolling, ada pelanggaran garis padan bangunan, ada pelanggaran macam-macam. Nah, dan yang paling naas itu tadi mereka menggunakan bahu jalan, bukan lagi bibir jalan yang digunakan, bahu jalan. Bahu jalan ya. Sehingga terjadi persempitan. Nah, hal ini kemudian kan Mengganggu ya, Pak ya? sangat mengganggu karena merampas hak orang lain. Ya. Ya, kalau bahasa saya di DPR selalu bilang begini, yang berjuang memerdekakan bangsa ini adalah nenek moyang saya, yang meneteskan air mata adalah nenek moyang saya berdarah-darah. Kok saya tidak bisa menikmati kemerdekaan ini? Ada jalanan saya terhambat, mulai varian jalannya misalkan 12 meter menjadi 6 meter, kan lucu itu. Oleh karena itu menurut saya memang harus ada kepedulian seperti itu. Kepedulian ya. Oke, Pak Wahab, kalau kita lihat ya, kembali lagi untuk peran DPRD dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan di Kota Makassar ya. Untuk meningkatkan layanan perizinan di Kota Makassar, tentu yang seperti diinformasikan oleh Pak Wahab tentu berbasis digital, berbasis aplikasi ya. Nah, dari beberapa program yang sudah dilakukan oleh Dinas DPMPTSP Kota Makassar nih, bagaimana menurut Pak Wahab nih? Ada OSS ya Pak? Iya kan? Ya, kemudian ada lagi nih konsep yang baru ya tentang beberapa hal ya Pak yang dilakukan oleh Dinas DPMPTSP Kota Makassar Pak. Ya. Kan PTSP itu kan gadis koordinasinya di komisi itu di DPR itu adalah yang komisi A. Jadi kami sudah mewanti-wanti PTSP dan kemudian hari ini PTSP sudah banyak melakukan hal yang kemudian hari ini mereka butuh payung hukum yang lebih kuat sehingga sehingga mereka bisa beraktivitas dengan lebih baik. Jadi kami lagi menginisiasi sebuah perda dalam rangka memacu iklim berinvestasi. Karena orang mau berinvestasi butuh juga kepastian kan. Kalau lama dulu isinya itu kau bikin, kasih kan repot juga kan. Lama izinnya dibikin, berbelit-belit lagi. Sementara rata-rata pengusaha ini bermitra dengan perbankan. Ya, tambah lama, tambah banyak bunganya Pak. Tambah berbunga. Iya. Seperti itu, oleh karena itu menurut saya kita tetap dorong pemerintahan ini, Pak Wali Kota lewat PTSP untuk bekerja lebih maksimal. Dia minta, Pak kami butuh perda nih Pak, supaya ada legal standing kita dalam menata kelola soal perizinan ini dan memacu iklim berinvestasi di Kota Makassar. Oh oke, bagus, untuk kepentingan rakyat. Oke, kita lagi inisiasi dan insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah dalam tahap proses paripurna tingkat 1 kan. Oke, ini ya usulan adanya perda. Iya, usulan itu diinisiasi oleh Komisi A. Oh iya. Iya. Kira-kira apa saja Pak nanti kalau misalnya nih untuk penyusunan perda ini Pak yang harus disertakan gitu Pak? Ya kan perda itu kan berjenjang tahapannya, ada kajian berbagai macam kajian akademik dan lain sebagainya. Tahapan hari ini menurut saya sudah masuk dalam tahapan penyempurnaan untuk persiapan FGD kan. Kita dari beberapa grup diskusi tadi kemudian bisa kita menangkap pesan secara utuh dari seluruh stakeholder yang ada. Karena kan kalau seperti saya basic saya kan mahasiswa Fakultas Hukum dengan latar belakang aktivis yang sampai hari ini juga masih aktivis sih sebenarnya. Pasti selalu mengatakan bahwa sebenarnya aturan itu jangan terlalu banyak. Yang penting pelaksananya bagus. Aturan jangan terlalu banyak tapi pelaksananya bagus. Undang-undangnya jangan terlalu banyak tapi pelaksanaan undang-undang itu harus bagus. Harus tegas. Tetapi kita juga harus melihat bahwa orang juga dalam bertindak mengelola pemerintahan ini butuh kepastian hukum, maka butuh legal standing, ya butuh regulasi ya minta dibuatkan perda kita buatkan perda gitu. Tapi dalam rangka peningkatan kualitas layanan, jangan kemudian bikin aturan kemudian hanya mengisi rak-rak buku kita yang tidak ada manfaatnya, padahal ngabisin duit. Pak. Ya, jadi itu Pak ya. Jadi kalau semuanya ada aturan ya, memang harus dijalankan. Kemudian untuk sanksinya sendiri bagaimana Pak? Ya. Kan sanksi kan berjenjang. Ada sanksi administratif, ada misalkan ada pembongkar dieksekusi kalau dia bangunan dibongkar misalkan disesuaikan, atau ada denda yang bersifat memberi
apa efek jerah terhadap pelaku itu. Ya, kalau ditanya ya penerapan aturan itu tidak bisa tebang pilih. Dalam perspektif orang hukum itu kita memang hitam putih. Harus samakan. Tetapi ada pendekatan lain yang kita pakai. Misalkan ada pemampatan ruang, tetapi seharusnya ruang itu adalah untuk RTH kemudian dimanfaatkan untuk ruang terbuka non hijau. Apa itu ruang terbuka non hijau? Itu kayak lapangan Karebosi yang itu lapangan ya beton itu. Itu masuk kelompok ruang terbuka non hijau. Nah, oke, kita bisa pahami. Oh, itu dalam rangka untuk misalkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan upacara, ada keadaan darurat, ada helipad, ada kegiatan-kegiatan massal. Ya, oh silakan aja. Kita bisa bertoleransi. Padahal space yang ada di Karebosi itu semuanya adalah ruang terbuka hijau. Tetapi kemudian jadi silakan dimanfaatkan. Pelanggaran itu menurut saya tidak terlalu merampas hak orang lain, tidak merampas peran negara di dalamnya, tidak merampas hak-hak rakyat. Sehingga menurut saya ya fungsinya saja yang dimanfaatkan. Satu. Kedua, soal pemanfaatan pasus-pasus kita. Ya, pasus, ya. Itu kan semua harus berizin. Semua harus berizin. Contoh misalkan penanaman kabel bawah tanah, itu kan harus minta izin lewat PTSP, kayak gitu. Kemudian karena saking banyaknya vendor ini, itu kan saling bertumbuhan di bawah. Kenapa kemudian kita tidak mediasi, kemudian menggunakan kabel fiber optik yang kemudian bisa mengakomodir seluruh kepentingan provider. Jadi ini baku. Iya, ini kan banyak kabelnya. Ini kalau diperiksa di bawah tanah Makassar ini riba. kabel ini. Gitu oleh karena itu menurut saya memang harus ada terobosan-terobosan gitu sehingga kemudian memfasilitasi semua orang. Negara harus hadir menjembatani semua kepentingan rakyat, misalkan seluruh stakeholder, rakyat misalkan sebagai pengguna jasa dari provider itu kemudian merasa terlayani dengan baik tanpa merasa kehilangan hak mereka. Begitu juga provider, dia juga menggunakan lahan pemerintah, lahan negara tanpa merampas hak orang lain. Kan lucu juga itu kalau seluruh pinggir jalan kita ini ada beberapa bahkan galian itu sudah masuk di drainase. Iya Pak. Iya. Akhirnya kalau jangan hujan 1 jam, 15 menit hujan saya sudah banjir. Karena di samping sedimentasi dan masyarakat kita ya itu masih ada sih yang buang sampah sehingga datang rimba kabel ya berpotensi menimbulkan genangan. Ya, ini untuk untuk penggalian yang sekarang ini yang ada di tengah jalan itu Pak, ini sangat membahayakan juga untuk para pengendara ini Pak. Ini kan, sebenarnya itu tanggung jawabnya siapa itu Pak kalau kan yang kayak begitu Pak? Program pemerintah pusat soal IPAL. Nah, itu IPAL. Kemudian ada anggaran dari Jakarta sekitar triliunan lah, dan itu dalam sistem proses penganggaran kita menganut namanya multi years itu ya, penganggaran yang berkelanjutan. Nah, kalau kita APBD kita lebih pada mengacu pada single years, itu artinya per 31 Desember tutup buku. Kecuali ada izin kementerian dalam hal tertentu kita bisa diberikan multi years. Seharusnya kan kita penerima dampak nih dari program. Sebenarnya program ini bagus, ini program nasional IPAL gitu kan. Tapi kan kemudian pertanyaannya terlalu lama ini, kemudian menghambat kepentingan orang banyak. Betul Pak. Di samping di samping lama, tambalannya juga tidak beraturan, tidak rata, akhirnya menimbulkan potensi masalah. Rawan kecelakaan itu Pak. Kan. Jadi kalau misalnya kalau ada yang celaka begitu Pak, siapa yang bertanggung jawab Pak? Rakyat yang merasa dikorbankan itu bisa melakukan gugatan hukum. Kalau begitu Pak? Iya, bisa melakukan gugatan hukum ke negara lewat pengadilan. Ya bisa aja. Dia sebagai pengguna pajak, warga negara Indonesia, dia bisa melakukan gugatan hukum. Nah, kan ribetnya ini, misalkan IPAL kita ini, namanya IPAL Losari, IPAL dalam kota, instalasi. Tapi kemudian ini kan terlalu lama, harusnya selesai ini. Lantas kemudian kalau sudah selesai, lakukan
pengaspalan secepatnya. Ini kan jangan dibiarkan begitu. Sudah dikerjakan, itu ditinggalkan, Pak. Ditinggalkan, aspalnya dia tutup, juga Tidak terlalu rata, Pak. Iya kan. Sedimennya di mana lagi ditempatkan, Belum Pak? sedimen. Jangan saya selalu katakan begini kepada rakyat Kota Makassar yang mendengar. Saya atas nama wakil rakyat Kota Makassar kepada seluruh rakyat Kota Makassar, kalau Anda merasa dirugikan akibat jalan yang misalkan macet, rusak, lantas, Anda bisa ajukan gugatan sebagai pengguna jalan, sebagai warga negara bisa ajukan gugatan. Gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau semuanya Anda merasa terganggu, merasa terhambat gitu ya dengan adanya penggalian galian tadi ya Pak, ya ini merupakan program nasional ya, dan juga multi years, itu bisa langsung saja mengajukan gugatan ke pengadilan ya. Oke, kita lanjut lagi Pak, kembali lagi untuk peran DPRD dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan di Kota Makassar. Nah untuk layanan perizinan di Kota Makassar ini sebenarnya ini untuk meningkatkan PAD Kota Makassar, Pak ya. Nah, baru-baru ini dari pemerintah Kota Makassar ini menganggarkan untuk investasi itu meningkat, Pak. Yang tadinya 4 triliun ini menjadi 5 triliun. Ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, untuk usaha-usaha dan juga strategi yang bisa dilakukan kita kan dorong Pak. Kita dorong pemerintahan ini lewat Pak Wali Kota, lewat PTSP itu kemudian bekerja lebih maksimal, memancing minat orang, para investor untuk berinvestasi ke Makassar, yang pasti insya Allah manfaatnya untuk kepentingan rakyat. Semakin banyak orang berinvestasi di Makassar kan semakin bagus. Makassar menjadi kota dunia, Makassar menjadi kota metropolitan, menuju kota dunia ya betul-betul kelihatan kan. Nah, tetapi orang butuh kepastian. Jadi kita berharap peran PTSP itu memberikan kepastian orang sehingga orang bisa dapat berinvestasi. Satu, kedua, harus ada kebijakan yang membuat orang ingin berinvestasi ke Makassar. Misalkan kalau IMB-nya misalkan harus 1 juta ya dapat diskon lah, dispensasi lah gitu. Bisa jadi lah seperti itu. Atau dia mendapat potongan keringanan pajak atau pembayaran di luar non pajak. Kan itu bisa itu tergantung kebijakan pemerintah daerah, kabupaten kota lah, sehingga orang ingin berinvestasi. Kan orang saya mau ke Makassar, apa kok kasih Kak? Kan seperti itu. Saya bawa duit nih. Saya bawa duit apa? Apa kok kasih Kak? Tapi kalau saya datang ke Makassar bawa duit, kemudian perlakuan Anda sama dan tidak terlalu ada yang istimewa, pasti kita cari kota lain yang posisinya bisa seperti Makassar. Nah, jadi sehingga menurut kita dorong pemerintahan. Kemarin kita dapat laporan dari Kepala Dinas PTSP, Pak, kita minta ada iklim berinvestasi ini, perintah wali kota dari 4 triliun menjadi 5 triliun. Atas kemudian ada semacam kebijakan khusus yang akan diberikan oleh pemerintah dalam memicu atau memancing orang berinvestasi, apa keringanan pajak dan lain sebagainya. Ya kita berharap dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah tadi bisa kemudian memicu orang, adrenalin orang untuk masuk ke Makassar. Oke, jadi bisa memancing ya para investor untuk bisa datang ke Makassar. Tapi kalau kita lihat juga nih Pak Wahab, untuk Makassar sendiri ini menjadi kota strategis tidak untuk para investor, Pak? Untuk berinvestasi di Makassar ini? Kalau ditanya bahwa Makassar sebagai kota strategis atau tidak, saya jawab aja strategis. Makassar dalam perspektif sejarah dari dulu kan ini, Makassar ini kota dari satelit Indonesia Timur kan, yang kota yang menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain karena posisi kita tengah. Sehingga menurut saya peran itu sangat menggiurkan lah. Kalau dia saya analogkan, kalau dia gadis yang ranum sekali gitu. 17 tahun dong Pak ya. Tahun lah. sangat cantik lah, sehingga sangat enak lah, sangat elok dipandang, sehingga pasti orang mau masuk ke Makassar. Nah, tetapi itu tadi kita semua, terutama pemerintah, beri dong kepastian kepada mereka. Saya ini bawa duit 1 triliun, saya mau begini, tapi kalau isinya terlalu lama, tidak ada kepastian hukum, sama aja dengan kabupaten lain, misalkan LB orang kan begitu. Tapi kalau bos, kalau you bawa duit, Anda bikin kantor cabang di Makassar, kita kasih ini, orang pasti mau kan. Ya. Tapi kalau standar jahit,
Tentu ada imbal baliknya begitu Ya. Pak. Jadi apa yang dikeluarkan sama juga yang diterima gitu Ya kan kan Pak. kalau ada duit yang berputar, Ya, ya. ekonomi berputar, berarti kepentingannya, keuntungannya juga jatuh kepada pemerintah dan rakyat Kota Makassar. Jadi kita kan semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum adanya untuk pelayanan perizinan ini ya, seperti diinformasikan juga untuk Pak Wahab tadi berbasis aplikasi. Ya. Sebenarnya untuk pelayanan perizinan yang sebelumnya Pak, itu memakan waktu itu berapa lama sih Pak? Yang Bapak tahu begitu ya? Itu bisa hasil pengamatannya? berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kan. Mulai dari pengurusan Iya, IMB. mulai dari dari awal, Ya. dari kelurahan, camat, dinas teknikal, kemudian masuk ke PTSP, itu bisa. Kalau terlalu mendramatisir, barangkali kalau saya katakan bertahun-tahun. Bertonton. Biasa dia ngabisin waktu di angka minggu dan bulan. Minggu dan bulan. Biasanya paling lama itu pengurusan apa Pak? Kalau umpamanya untuk perizinan begitu Pak? Ya, biasanya. Biasanya usaha yang berisiko tinggi. Nah, itu biasa agak ribet, butuh kajian lingkungan, butuh ini. Tetapi kan sistem sekarang karena digitalisasi sehingga semua teman-teman, misalkan para investor yang ingin masuk, sudah paham ya apa yang dia harus lakukan lewat informasi digital, lewat sistem digitalisasi tadi. Tidak seperti dulu. Dulu itu kan semua serba manual. Kita harus datang ke kantor, ngantri, tiba jam istirahat, ya istirahat lagi. Iya. Oleh karena menurut saya habis waktunya orang berhari-hari hanya mengurusi sesuatu, hanya untuk meminta informasi dengan sangat formal pengajuan sebuah izin. Hari ini dengan sistem OSS tadi yang diterapkan oleh PTSP Kota Makassar, dengan petunjuk dan arahan Pak Wali Kota, kita bisa menelisik, oh begini yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan, Kemudian setelah kita memberikan secara digitalisasi informasi tadi, kemudian pemerintah kota, DPR, dan kita semua rakyat, termasuk rakyat, Pak Wali Kota, bisa mengawasi proses izin itu tadi. Oh, macetnya di mana gini. Kalau dulu enggak, bisa jadi macetnya itu dari satu meja kalau sekarang ini Satu pintu Pak. Sistem satu pintu dengan sistem digitalisasi, fungsi meja berkurang. Fungsi mejanya berkurang ya. Lebih efektif Pak. Iya, dan karena juga kalau bisa semakin dipantau banyak ya. meja, semakin banyak birokrasi, dan semakin Ribet. banyak birokrasi, Potensinya ada juga semakin potensi. besar Pak. Semakin besar potensi orang untuk melakukan transaksi di luar kewajaran. Gitu. Oke, jadi ini dipermudah gitu Pak ya? Iya, dipermudah agar semua bisa diawasi. Agar semua bisa diawasi ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Dan Smart Listener, kami informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Apapun masukan Anda ataupun aspirasi Anda silakan ya ke Ajama Pak Dek. Ajama. Apapun masukan Anda ini terkait pelayanan perizinan mungkin yang ya seperti yang diinformasikan oleh Pak Wahab tadi terlalu lama, terlalu berbelit-belit. Mungkin Anda juga bisa memberikan masukan ya. Biasanya kalau dari RT dari tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan itu tidak terlalu lama atau bagaimana Pak untuk perizinan? Ya biasa kan. Ya. Tergantung jenis usaha atau jenis kegiatannya. Kalau dia berisiko tinggi, sedang atau ringan itu kan enggak lah. Kalau kita bangun rumah tempat tinggal, IMB, paling problem kan soal status kepemilikan, itu yang paling penting. Kemudian ya itu tadi bahwa prosesnya tidak lama lah. Tapi kalau usaha atau jenis usaha yang berisiko sedang, menengah atau berat, pasti agak lama juga karena ada kajian-kajian lain, ada kajian lingkungan misalkan. Kita berharap seluruh aparat pemerintahan termasuk RT RW untuk kemudian tidak terlalu mempersoalkan hal-hal yang sifatnya bukan kewenangan mereka. Misalnya Pak? Misalnya gini, kan misalkan kita butuh nih tanda tangan Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW bilang, mana mana surat keterangan dari lurah dulu. Nah itu orang datang ke kantor di rumah Pak RT, Pak RW karena kita mau pergi minta surat keterangan di Pak Lurah ini, jadi jangan dibalik. Nah, kan gitu. Jadi sehingga menurut saya Tabe Lombok kepada seluruh, jadi tetap lakukan layanan standar. Kemudian Pak RT, Pak RW juga lakukan proses pengawasan.
Nah, benar enggak isin ini, benar enggak jalannya ini setelah karena kan mereka ngeluarin surat pengantar nih sebagai RT RW ke kelurahan. Tempatnya di mana, Iya, letaknya ya, di mana? Ya. diawasi bagaimana status kepemilikannya, sudah benar enggak, kalau memang ada jual beli bagaimana, ada gambarnya sudah mau digambar apa dan sebagainya. Setelah itu awasi kelurahan. Kelurahan juga mengawasi proses ke kecamatan, kecamatan mengawasi proses yang akan dilakukan yang bersangkutan. Karena kan pasca dari kecamatan yang bersangkutan pengurus sising itu kemudian mengambil alih untuk mengurus berhubungan kepada level yang lebih atas. Misalkan dinas terkait, dinas teknikal seperti kalau dia butuh IMB, dinas teknikalnya adalah dinas tata ruang dan bangunan. Kemudian bawa ke PTSP. Itu bisa diawasi. Dan itu tidak makan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kalau semua syarat formal ada, secara digitalisasi muncul penyampaian Anda sudah memenuhi syarat, Anda tidak memenuhi syarat, karena kurang ini bisa ada kelihatan. Tapi kan yang namanya produk manusia pasti ada kelemahan. Iya Pak. Nah, itulah saya katakan dari awal, peran pengawasan itu penting. Kita semua harus bertindak mengawasi. Masyarakat juga ikut. Iya, harus membantu kita. Kita juga kadang-kadang dapat informasi dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ibu-ibu, majelis taklim, RT RW, Pak RT, Pak RW, Pak ada bangunan di sana begini, kita turun lah. Kau juga memang ini bandel sekali. Misalkan menutup drainase, tambah melakukan pengerukan sedimentasi. Seharusnya kan itu sebelum kau tutup itu drainase, dikeruk dulu, kau Pak. keruk dulu sedimentasinya sehingga volume kalau hujan besar. Ya, tidak terjadi genangan, Pak. Setelah dia tutup itu got, karena dia bangun rumah baru yang sedikit mewah, datang PU atau datang Pak Camat mau gali dari nase, mau dibongkar jembatannya marah-marah. Jadi kan memang, jadi oleh karena itu menurut saya, marilah kita semua sama-sama bertindak atas nama rakyat, melakukan proses pengawasan setiap aktivitas sehingga kemudian tidak merugikan semua orang. Ya. Jadi memang awalnya Pak, sebelum lanjut pembangunannya, dari awal itu memang harus diawasi Pak. Ya, dari awal memang harus diawasi. Baik, masih ada yang disampaikan Pak untuk closing statement kita terkait peran DPRD dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan di Kota Makassar Pak. Apa yang bisa disimpulkan singkat lagi Pak? Saya mengimbau kepada warga Kota Makassar, uruslah izin tanpa melalui broker. Nah, ini kan broker ini merusak semua ini sistem yang ada. Banyak bermacam-macam. Seharusnya kan misalkan isinya 1G, tapi karena ada bypass gitu. Jangan kepada seluruh masyarakat. Jangan, kalau ada perilaku seperti itu silakan lapor ke DPRD, Komisi A atau lapor ke saya. Saya sebagai ketua fraksi Golkar, insya Allah saya akan membantu Anda mengurus. Kedua, saya minta juga kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk menutup pintu atau ruang komunikasi dengan para broker. Nah, ini untuk kemudian tidak memberi kesempatan timbulnya pelanggaran yang lebih tinggi atau lebih besar kemudian. Karena biasanya broker itu lebih mengikuti kepentingan pemesannya. Jadi kalau pemesannya bilang jangan ada garis sepadan bangunan, pasti brokernya mau bilang gitu. Padahal aturannya tidak ada garis sepadan bangunan. Itu yang saya katakan, bahwa tutup pintu dialog dengan mereka karena berpotensi menimbulkan pelanggaran yang lebih berat. Dan terima kasih kepada Pak Wali Kota, pemerintah kota DPR, pemerintah kota, Pak Wali Kota dan PTSP karena sudah bekerja dengan baik. Insya Allah DPRD, khususnya Komisi A akan tetap memberikan dukungan secara politik terhadap seluruh aktivitas pemerintahan agar bisa berjalan dengan lebih baik. Gitu. Ya, dan kedepannya untuk serapan anggarannya itu bisa lebih banyak lagi gitu Pak ya, di periode yang pertengahan ya Pak ya, kalau di awal ini kan masih triwulan kedua ya. Semoga bisa naik kelas lagi ya Pak Wahab ya. Kayaknya partai membutuhkan saya di kota. Nggak bisa ke lain hati dong ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wahab ya untuk informasinya dan untuk kedatangannya hari ini, dan sekali lagi demikian ngobrol saya, perbincangan saya bersama Bapak Wahab Tahir dari Komisi A DPRD
Kota Makassar dari fraksi Golkar ya. Dan ya, smart listeners, demikian perbincangan saya bersama anggota DPRD Kota Makassar Pak Wahab. Untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kami di channel YouTube Smart FM Makassar, sekali lagi terima kasih. Saya Mirsa Arianti pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.